Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi dari Demokrat ini siapa itu Pak Beni Kabur Harman itu sudah bisa menganalisa, sudah beliau memberikan analisa-analisa beliau kepada kita semua bahwasanya beliau melihat bahwa akan ada kecurangan pemilu oleh penguasa yang makin kasar itu. Jadi penguasa saat ini melakukan treatment yang sudah semakin kasar terhadap menuju pemilu 2024 itu. Dan Demokrat mengatakan semua yang dilakukan itu adalah untuk mematikan langkahnya Pak Anies Baswedan. Ngeri ini men, serius. Karena kenapa? Jangan sampai demokrasi kita hancur hanya karena penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya. Inilah yang kemudian harus kita wanti-wanti sejak dini kawan-kawan. Apakah kemudian akan adanya kecurangan-kecurangan pemilu itu bisa kita lihat sekarang? Tentunya dengan itu kita bisa menghentikan sejak dini kawan-kawan sebelum betul-betul makin besar dan makin kasar permainannya. Harus kita analisa lebih jauh bahwasanya betulkah apa yang dikatakan oleh Demokrat ini, bahwa Demokrat bilang semua yang dilakukan atau kekasaran politik yang dilakukan oleh penguasa adalah untuk mematikan langkah Pak Anies Baswedan. Betulkah itu? Coba kita analisa lebih jauh, coba kita kalkulasi lebih dalam lagi kawan-kawan. Ketua DPP Partai Demokrat Beni Kabur Harman menyebut penguasa bakal melakukan kecurangan di pemilu 2024. Bahkan kata dia, kemungkinan atau kekinian sudah mulai dilakukan dan dilakukan pun secara kasar itu. Apa yang mendasari Pak Beni Kabur Harman ini mengatakan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh penguasa sejak saat ini itu sudah semakin atau sudah secara kasar. Nah, inilah yang kita lihat, ini yang ingin kita lihat kawan-kawan. Kecurangan penguasa, kata Pak Beni, salah satunya untuk menjegal lawan politik di luar pemerintahan. Ya, dalam hal ini Pak Anies Baswedan. Kecurangan pemilu oleh penguasa sekarang makin kasar dilakukan untuk mematikan langkah koalisi pro perubahan. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Beni, seperti dikutip dari jaringan suara.com kemarin kawan-kawan. Anggota Komisi 3 DPR itu bahkan dengan tegas menyebut beragam cara sudah dilakukan untuk menjegal partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Pak Anies Baswedan itu. Diketahui Pak Anies kekinian sudah didukung Nasdem, Demokrat, dan PKS kan. Dan 3 partai ini sudah diganggu. PKS sudah dikirimi Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno berencana atau ditugaskan untuk melobi PKS untuk menarik dukungannya dari Pak Anies Baswedan. Kemudian dari Nasdem beberapa kali dihantam itu. Yang pertama dihantam ketika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang 8T itu kan, jelas menyeret nama Nasdem di wilayah itu. Jelas itu sudah diancang-ancang sejak awal ketika kemudian Nasdem sudah dengan tegas menginginkan Pak Anies atau mencapreskan Pak Anies itu. Itu sudah diancang dari sana. Nah, kemudian banyak sekali gangguan-gangguan yang didapatkan Pak Surya Paloh. Bisnisnya sudah banyak disenggol itu. Tetapi apa kata Pak Surya Paloh? Pak Surya Paloh bilang, meskipun saya dipenjara, meskipun saya dibunuh, saya tetap capreskan Pak Anies. Inilah yang kemudian kerennya Pak Surya Paloh di wilayah itu. Jadi Pak Surya Paloh kalau sudah ngomong itu, ya hantam kiri kanan apapun yang terjadi itu. Jadi saya pikir disinilah letak ketangguhan dan gentleman seorang Pak Surya Paloh itu. Nah, diantaranya dengan mengubah sistem pemilu di tengah jalan, selain dengan memperlemah partai politik koalisi yang dengan tegas dan lantang menyuarakan perubahan dengan mengusung mantan gubernur DKI Jakarta, yakni Pak Anies Baswedan sebagai capresnya. Di tengah-tengah ini, itu penguasa saat ini tengah menggenjot untuk merubah sistem pemilu ke sistem
proporsional tertutup itu, yang mana kita hanya memilih partai, ya ibaratnya coblos partai itu kita beli kucing dalam karung itu, tetapi kata Pak Rocky ya kucingnya sudah kelihatan sebenarnya. Nah, inilah yang sebenarnya menarik, bahwasanya pengalihan isu untuk membuat sistem pemilu ke proporsional tertutup itu hanya untuk mengelabui netizen, bahwasanya ada tujuan lain, yakni untuk menghantam koalisi perubahan yang telah berani-beraninya mengusung Pak Anies Baswedan. Kenapa? Karena Pak Anies Baswedan punya kans besar untuk menang pada pemilu 2024, kawan-kawan. Ya, itu jelas itu. Kemudian kata Pak Beni, merebut kekuasaan itu kan sah saja di negeri demokrasi, namun janganlah mematikan penantang utamanya, apalagi atas nama menjaga kepentingan bangsa dan negara. Itu. Jadi Pak Beni ini seolah-olah mau bilang seperti ini, ya Pak Jokowi itu janganlah cawe-cawe, janganlah mencampuri urusan pilpres ke depannya. Tempatkanlah diri sebagai negarawan yang baik, tempatkanlah diri sebagai negarawan yang bijak. Kalau masih cawe-cawe berarti Anda mencari pangeran sebagai pelanjut kekuasaan itu. Jadi ibaratnya Pak Jokowi ini ingin memperlihatkan ke dunia bahwasannya Indonesia ini bukan lagi negara demokrasi, tetapi negara dengan sistem kerajaan itu. Karena Pak Jokowi seolah-olah ingin mencari penerusnya itu, seolah-olah ingin mencari pangeran untuk melanjutkan estafet kekuasaannya. Nah, ini yang sebenarnya sangat disayangkan. Itu harusnya Pak Jokowi bilang, oke, sebagai negarawan yang baik, saya akan melihat dan tidak melakukan cawe-cawe, melihat dan mengamati dan memastikan bahwasanya semua akan berjalan dengan baik sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan demokrasi yang berlaku. Jadi saya pikir seperti itu enak kedengarannya, dan kedengarannya pasti Pak Jokowi akan terlihat gentleman di wilayah itu. Nah, ini yang menariknya kawan-kawan. Sebelumnya, Pak Presiden Jokowi menyampaikan bakal ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Hal ini bakal dilakukan untuk memastikan keamanan katanya. Tetapi untuk memastikan keamanan, ya saya pikir sudah ada Bawaslu, sudah ada KPU itu, dan saya pikir untuk menjadi negarawan yang baik ya cukuplah melihat dan mengamati. Ya memang kalau sebagai sosok pribadi Pak Jokowi pasti akan tetap mendukung capres dari PDIP, karena biar bagaimanapun Pak Jokowi lahir dari rahim PDIP kan. Tapi ya setidaknya dengan untuk menjadi negarawan yang baik, janganlah diperjelas itu cawe-cawenya. Jadi saya pikir hal-hal seperti itulah yang hari ini disayangkan. Dengan menyatakan bahwa Pak Jokowi cawe-cawe, berarti itu maksudnya akan melakukan sesuatu yang keras dalam dunia atau dalam negara demokrasi ini. Kenapa? Karena kalau Pak Jokowi cawe-cawe, artinya dia mempunyai kuasa untuk menggerakkan semua ASN, dia mempunyai kuasa untuk menyentir semua elemen kabinet-kabinet yang ada di bawahnya itu. Jadi saya pikir dengan seperti itu, maka seakan-akan Pak Jokowi mau bilang, ya saya akan berlaku curang dalam Pilpres 2024. Itu kan hal-hal seperti itu atau sentimen-sentimen seperti itu, analisa-analisa seperti itu ya bisa kita munculkan dengan pengakuan Pak Jokowi cawe-cawe itu kan. Jadi saya pikir inilah yang sebenarnya harus kita lihat, harus kita amati, dan harus kita jaga bersama kawan-kawan, bahwasanya demokrasi ke depan harus berjalan dengan baik dan indah. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Apakah kawan-kawan juga melihat jelas bahwasanya langkah Pak Anies sejauh ini ingin dijegal, ataukah seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini, dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.